Ketemu lagi dengan Radio Update News. Kali ini kita akan menyoroti sebuah video yang viral dari seorang profesor lulusan luar negeri, di mana beliau adalah lulusan dari Universitas terkemuka Ohio di Amerika Serikat, jurusan ilmu politik. Siapa lagi kalau bukan Profesor Saiful Mujani. Nah, dulu saya sangat kagum sekali dengan beliau, dengan SMR-nya begitu ya, dengan jaringan surveinya yang luar biasa. Tapi kali ini saya kecewa karena apa yang disampaikan beliau menurut saya ini adalah ajakan untuk penggulingan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Padahal dalam forum halal bihalal yang diadakan di Utan Kayu, di mana Profesor Mujani ini mengatakan tidak ada kata lain untuk bisa mengingatkan Prabowo kecuali dengan konsolidasi penggulingan Prabowo Subianto. Nah, ini menurut saya sudah kelewatan ya. Jadi demokrasi yang kita dambakan ini kalau tidak terukur, akhirnya berbahaya. Apalagi beliau adalah seorang profesor intelektual. Memang jaringan beliau adalah orang-orang liberalis, termasuk yang hadir di sana. Di antaranya ada Ferry Amsari dan Islah Barawi. Tentu saja Anda tahu semuanya ada orang-orang beraliran liberal. Nah, ternyata yang saya ketahui, Profesor Mujani ini adalah hater sejati kepada Prabowo. Nah, ini bisa kita lihat yang satu ini. Nah, yang lewat ini. Di artikel ini menyatakan bahwasanya Saiful Mujani adalah hater sejati Prabowo Subianto. Dalam sistem demokrasi, adanya perbedaan pendapat adalah sebuah kewajaran. Namun, bagaimana jika sebuah narasi berupa kritik dibangun, dianggap sebagai upaya menggulingkan kekuasaan? Disinilah perdebatan muncul antara kebebasan berpendapat dan tuduhan makar. Beberapa minggu ini muncul diskusi publik yang dikaitkan dengan pandangan dari akademisi terkenal ya, seorang Profesor Saiful Mujani, seorang ilmuwan politik jurusan ilmu politik di Ohio University Amerika Serikat. Dikenal aktif dalam berbagai riset opini publik. Dalam berbagai forum, narasinya yang berkembang sering sekali menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kekuasaan, termasuk melalui diskusi akademik terbuka. Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menyampaikan dalam konteks hukum, tidak semua kritik atau diskusi bisa dikategorikan dengan makar. Menurutnya, makar memiliki definisi yang jelas dalam hukum pidana, yakni selama adanya niat dan tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional. Diskusi kritik bahkan narasi alternatif selama tidak disertai tindakan nyata yang melanggar hukum tetap berada dalam koridor demokrasi, ujar Mahfud. Tapi saya juga tidak sependapat dengan pendapat Profesor Mahfud ini. Karena apa? Satu hal, beliau juga nggak konsisten. Ketika beliau di dalam kekuasaan, apa yang beliau berbuat? Dan sebaliknya, ketika sudah di luar kekuasaan, beliau sebebas mungkin menyatakan pendapatnya. Menurut saya sebagai orang awam, apa yang dinyatakan oleh Profesor Mujani ini, mohon maaf, dengan segala keterbatasan saya anggap ini adalah sebuah ajakan makar. Nanti kita bisa lihat videonya bagaimana. Salah satunya adalah video yang satu ini. Kalau tadi Ferry bilang impeachment,
Dari awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-impeach kan begitu loh, waktu proses pemilu itu. Nah kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya itu dia, dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan, itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Menurut Anda bagaimana? Kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Tergantung di posisi mana kita berada. Perbedaan ini menunjukkan adanya persepsi di masyarakat yang berbeda. Di satu sisi ada kekhawatiran terhadap stabilitas politik, di sisi lain ada dorongan untuk menjaga kebebasan sipil. Pada akhirnya masyarakatlah yang akan berperan menilai apakah sebuah narasi merupakan sebuah ancaman atau justru bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Tapi menurut saya, pernyataan-pernyataan Ferry Amsari, Saiful Munjani, dan juga Islah Barrawi yang memang mereka sama-sama berpandangan liberal. Bagaimana kita ketahui, kritikan-kritikan mereka selalu mendukung satu sama lain. Dalam hal ini saya juga menyayangkan apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD, bahwasanya disampaikan Saiful Munjani bukanlah makar, tetapi sebenarnya ajakan propaganda. Itu juga bisa dikategorikan mengajak untuk makar. Saya sudah mengamati pidato beliau di halal bihalal tersebut. Ya intinya miris ya menurut saya. Sayang sekali seorang profesor sekelas Saiful Munjani bisa berbicara seperti itu. Nah, satu sisi ada apa di balik beliau ini? Apakah mereka ini masih memiliki dendam lama, sakit hati karena calon yang dipilih atau calon yang dicalonkan oleh kelompoknya tidak terpilih? Adalah dangkal menurut saya jika mereka dalam diskusi-diskusinya tetap memaksakan narasi-narasi untuk penggulingan presiden. Ini berbahaya saya kira. Di banyak negara dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu semacam ini, harusnya kita juga sudah bersyukur apa yang diupayakan pemerintah. Salah satunya di mana banyak negara dikondisikan BBM naik di bawah kendali presiden dan menteri-menterinya, Indonesia tidak menaikkan harga BBM. Dan ini layak disyukuri. Apakah mungkin pemerintahan berjalan sekitar 18 bulan semuanya bisa sempurna dengan baik? Menurut saya Pak Saiful Munjani dan kawan-kawan ini harusnya lebih menahan diri
atau setidaknya jangan memberikan narasi-narasi yang memperkeruh suasana. Dan saya minta juga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat juga bisa menyikapi berita-berita di media massa yang semuanya adalah propaganda yang tanpa kita sadari. Kita harus benar-benar saat ini pandai-pandai membaca situasi, membaca kondisi, menahan diri agar situasi di Indonesia terutama tetap terjaga dan kondusif. Karena kalau sampai terjadi chaos, bangsa kita berpecah belah, cekcok satu sama lain, maka pemerintah tidak akan bisa bekerja, dan itulah tujuan utama asing akan bergerak, dan mereka akan dengan senang hati bertepuk tangan karena tujuannya untuk menghancurkan Indonesia bisa mereka raih. Jangan sampai terlambat untuk berpikir. Jadi saya kira pemerintah juga harus tegas terhadap upaya-upaya yang jelas-jelas mengarah atau ajakan yang mengarah kepada penggulingan presiden. Seperti yang disampaikan Saiful Mujani, menurut saya sudah selayaknya beliau mendapatkan imbalan yang pantas. Karena jika dibiarkan, mereka yang mengatasnamakan demokrasi adalah racun untuk demokrasi itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Kirim komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Ketemu lagi di Radio Update News.